Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Takut kehilangan teman, itulah alasan paling halus mengapa banyak orang Kristen hari ini tidak berani menegur dosa. Kita hidup di zaman yang sangat sensitif. Semua harus positif, harus penuh kasih, dan jangan menghakimi. Tapi di balik semua slogan itu, gereja perlahan berubah menjadi tempat yang nyaman, tapi kehilangan keberanian. Dunia sekarang memuja kasih, tapi menolak kebenaran. Dan yang lebih menyedihkan, banyak orang percaya ikut arus itu. Kita takut menyinggung, takut kehilangan hubungan, sampai lupa bahwa diam terhadap dosa bukanlah kasih, melainkan pengkhianatan terhadap kasih karunia. Hari ini kita belajar dari surat Yudas, pasal pertama, ayat 3-15. Sebuah surat singkat tapi tajam seperti pedang. Yudas menulis kepada gereja yang mulai lembek, yang memakai kasih karunia sebagai alasan untuk tidak berjuang bagi iman. Dan pesannya sangat relevan bagi gereja modern saat ini, yaitu kasih sejati tidak pernah diam di hadapan dosa. Yudas memulai dengan kalimat yang kuat, "Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman." Kata berjuang dalam bahasa Yunani adalah epagonizestai, yang berarti bergulat dengan intensitas seperti atlet. Artinya, iman bukan sekedar dijaga, tapi diperjuangkan. Yudas melihat gereja yang dulu hidup dalam kasih, kini mulai menyalahgunakan kasih karunia. Ia berkata, mereka mengubah kasih karunia Allah menjadi alasan untuk melampiaskan hawa nafsu. Dalam konteks saat itu, banyak guru palsu berkata, kalau Allah sudah mengampuni, tak perlu lagi takut dosa. Akibatnya, kasih yang sejati berubah menjadi kasih yang permisif. Dan ini mirip dengan kita hari ini. Kita sering menyebut diri penuh kasih, tapi sebenarnya kita takut kehilangan rasa nyaman. Sahabat, teologi Yudas sederhana tapi tajam. Kasih sejati tidak bisa dipisahkan dari kebenaran dan kekudusan. Kalau kasih berhenti memperjuangkan kebenaran, maka ia berubah menjadi sentimen manusiawi yang meninabobokkan dosa. Ada 3 kebenaran teologis penting dari Yudas 1 ayat 3-15 yang menolong kita memahami makna kasih yang sejati. Kebenaran teologi yang pertama, kasih sejati lahir dari iman yang berjuang, bukan diam. Yudas memanggil jemaat untuk berjuang mempertahankan iman, bukan untuk berdebat, tetapi untuk hidup benar di tengah arus kompromi. Kasih sejati tidak berdiam diri ketika melihat saudara jatuh. Kasih sejati menarik, bukan menyoraki. Kasih sejati menegur, bukan menutup mata. Contohnya, seorang sahabat sejati tidak akan membiarkan temannya jatuh ke jurang, meskipun peringatannya membuat si teman marah sesaat. Tetapi demikian juga Allah. Ia menegur karena ia mengasihi manusia. Pelajaran teologi yang kedua, kasih yang mentoleransi dosa adalah penyelewengan kasih karunia. Yudas memberi 3 contoh. Bangsa Israel yang diselamatkan tapi binasa karena tidak taat. Malaikat yang memberontak dan akhirnya jatuh.
Sodom dan Gomora yang bebas tapi hancur. Semua itu menunjuk satu hal. Allah yang penuh kasih juga Allah yang adil. Zaman sekarang kita sering dengar, Tuhan itu kasih, jangan keras-keras soal dosa. Tapi ingat, kasih yang sejati tidak membiarkan manusia hancur pelan-pelan. Sahabat, menegur bukan berarti menghakimi. Itu justru bentuk kasih yang paling dalam. Kasih sejati berkata, "Aku mengasihimu terlalu besar untuk membiarkanmu tetap di sana." Pelajaran teologi yang ketiga, kasih yang sejati menumbuhkan kehidupan, bukan kepalsuan rohani. Yudas menyebut orang yang pura-pura rohani sebagai awan tanpa air, pohon tanpa buah. Indah dilihat, tapi tidak memberi kehidupan. Begitulah kasih yang diam. Kelihatannya lembut, tapi kering dari kuasa rohani. Kasih sejati selalu menumbuhkan kehidupan, menguatkan, memulihkan, dan membawa orang kembali kepada Kristus. Sahabat, gereja dipanggil bukan untuk tampil lembut, tetapi untuk menjadi sumber kehidupan yang jujur dan kudus. Kasih sejati tidak membuat orang nyaman dalam dosa, tapi menuntun mereka kepada pertobatan yang memberi damai sejati. Jadi sahabat, Yudas menulis surat ini dengan hati seorang gembala yang menangis. Ia tahu diam demi kenyamanan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kasih karunia. Kita diajar dalam iman Kristen dan ditegaskan oleh pengakuan iman Dordrecht bahwa iman sejati harus diwujudkan dalam perbuatan kasih yang nyata. Kasih yang sederhana, tapi berani berkata benar. Tradisi Mennonite mengingatkan kita, tidak seorang pun benar-benar mengenal Kristus kecuali orang yang mengikutinya dalam kehidupan. Maka, kalau kita mengasihi Kristus, kita juga harus mengasihi sesama dengan cara yang sama, yaitu dengan kebenaran, dengan keberanian, dengan kasih yang memulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami bila selama ini kami memilih diam ketika melihat dosa. Ampuni kami bila kami takut kehilangan teman, tetapi tidak takut kehilangan kebenaran. Ajarlah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi, yaitu kasih yang berani menegur, kasih yang membawa kehidupan. Jadikan gerejamu berani, lembut tapi kuat dalam kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.